Di suatu desa di Kota Malang akan diadakan pemilihan kepala desa. 3. Ada 3 orang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa. Calon pertama adalah Doni Irawan. Ialah kepala desa lama yang mencalonkan diri lagi untuk ke periode selanjutnya. Lalu ada calon yang kedua, ialah Aditya Putra Herwanto, dikenal baik hati dan ramah terhadap warga. Dan yang terakhir, calon ketiga ini adalah Triatika. Ia adalah perempuan pertama yang mencalonkan diri menjadi kepala desa. Lalu, ada beberapa warga berkumpul dengan calon istri kades yang pertama. Halo Ibu. Ya, tahu nggak habis ini ada pemilu? Tahu kan? Udah tahu belum mau nyoblos siapa? Masih bingung sih, Bu. Tapi kayaknya kita mau nyoblos yang nomor 2, Bu. Oh, itu. Jangan. Nyoblos aja nomor 1. Kenapa, Bu? Kalian tahu kan, Pak Adit sama Bu Sevina tuh kan terkenal baik. Mereka tuh sebenarnya munafik tahu. Benar. Ada santunan. Enggak ada hoax. Jangan dipercaya. Iya. Mereka tuh habis bentak-bentak pengemis gitu loh di depan sekolah. Udah pilih aja. Pilih aja nomor 1 kan udah pengalaman, ya kan? Udah ada pengalaman beberapa tahun. Pilih aja nomor 1, ya kan? Iya, nomor 1. Tapi kan ada calon yang nomor 3, Bu. Jangan. Perempuan tuh nggak usah dipilih. Tugasnya di dapur. Nah, iya di dapur, nyuci aja. Oke, pilih nomor 1 aja ya. Jangan lupa pilih nomor 1. Jangan lupa loh. Iya nomor 1 aja. Kita mau gimana nih? Kita di sini aja kali ya? Kamu mau kemana? Gimana di sini ngobrolnya? Oke. Kita lagi ini apa ya? Kata lagi ada pemilu kan ya? Pemilu kan. Ya, ini warga-warga dari dusun Sukorejo nih. Bukan Pak, kita dari Bukan. sini. Desa pasti mundur. Oh, terus. Habis itu. Tibalah hari pemilihan kepala desa. Di tempat pemilihan sudah ada para panitia. Yang pertama, kita bisa melihat ada RT dan RW. Mereka ini bertugas sebagai pemberi surat suara. Kemudian, kita bisa beralih ke saksi sebagai pengawas pemilu ini. Bergeser ke arah selanjutnya, kita akan bertemu dengan hansip dan petugas penghitung suara. Hansip ini bertugas untuk menjaga keamanan pemilu dan petugas penghitung suara, mereka bertugas ketika semua suara sudah terkumpul dan akan dihitung sebagai saksi bahwa pemilu ini sudah selesai. Kalian pilih siapa buat pemilihan kepala desa ini? Masih nggak tahu nih mau milih siapa. Sama ini juga bingung mau pilih siapa. Gue juga bingung mau pilih siapa. Kamu mau pilih siapa? Gak tahu pilih siapa ya enaknya. Ada berapa calon Isi sih? ibu-ibu. Iya, silakan. Ini ibu-ibu lagi bahas apa ya? Ini kan habis ini ada pilkades nih Bu. Nah, kita bingung mau milih siapa. Apalagi kan calonnya ada 3 gitu kan. Kebetulan sekali Bu. Daripada ibu-ibu bingung, mending pilih saya nomor 3. Kenapa Bu? Kenapa harus pilih? Karena kita itu jujur dan adil. Jurdil. Oh, banyak visi-visi yang dapat membangun warga ini. Apa aja Bu? Dijamin desa ini makmur, Bu. Jangan maju, nggak mundur lagi, Bu. Nah, kayak yang sebelum-sebelumnya. Iya lagi ya. Meskipun kami nggak banyak uang, meskipun kami ini mengedepankan janji itu nggak terhitung. Kami ini nggak ngasih janji ya Bu ya? Enggak lah, bukti Bu, yang penting bukan janji. Iya siap. Jadi Ibu harus pilih saya nomor 3. Jangan remehkan wanita sebagai sesama
kehidupan nih harus saling mendukung, merdeka. Kan ibu-ibu juga lihat pemimpin-pemimpin negara ada yang cewek kan Bu? Apa yang diragukan dari wanita Bu? Wanita juga punya hak yang sama untuk jadi pemimpin Bu. Jangan lupa pilih saya ya Bu, nomor 3. Nomor 3. Oke Bu. Siap Bu. Tuh. Kita langsung jalannya dulu ya. Kita jalan kemana Ibu? Kita beli kita lagi mau iya mau beli sayur ya Bu ya. Sayur. Iya. Mau nanti Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya ini ibu-ibu dari desa Pasti Mundur. Iya. Nah, jadi berhubung habis ini ada pemilu, ya kan, pemilihan kepala desa yang baru, dimohon kesediaannya ibu-ibu untuk memilih nomor 2. Ngatur nggih. Emang apa Pak ini? Jangan pilih yang nomor 1 karena yang nomor 1 kan udah pernah nih, kita udah lihat kinerjanya. Iya Pak betul. Tapi kok ternyata proker-prokernya banyak yang nggak jalan gitu loh. Iya Pak. Tapi ini Pak, kemarin Bapak itu loh ngebangun rumah buat ini. Itu bohong itu Bu. Bohong itu disuruh utang. Cuma diutangin aja itu. Jadi jangan percaya sama janji-janji manisnya yang nomor 1 ya. Apalagi yang nomor 3 tuh Bu, perempuan ngapain jadi pemimpin di desa ya Bu? Perempuan mah tugasnya di rumah, nyuci, masak, ngurus anak, ngapain jadi pemimpin? Pasti dia nggak becus pemimpin desa ini. Jangan lupa pilih nomor 2. Betul. Kalau pilih nomor 2 Bu, pasti kaya amplopnya. Loh, sampai jatuh-jatuh. Ya Allah, tak bagi. Kalau pilih nomor 2, jangan lupa pilih nomor 2. Kalau pilih nomor 2 pasti kaya. Tak bagi amplopnya. 1. Iya dong, 2. 3. Udah. Saya minta satu lagi Bu. Satu lagi Pak. Ayo Lagi ya makasih. Satu lagi. Jangan lupa ya pilih nomor 2. Nanti kalau udah jadi pasti kita bagi-bagi lagi. Jir meneliti udah pasti kita pilih nomor 2. Makasih Jangan lupa ya. Makasih Pak. Iya Pak. Oke, monggo Bu, semangat dulu. Lumayan Bu ya. RT dan RW mulai membagikan kertas pemilihan kepala desa ke beberapa warga yang mulai berdatangan. Setelah pemilihan selesai, kemudian dilakukanlah perhitungan jumlah suara. Baik, untuk selanjutnya itu adalah nomor 2. Bisa kita lihat bersama apakah ini suaranya sah? Oke. Ini pakai jelasan.
mengikuti pilkades di desa Pasti Mundur beberapa hari yang lalu. Jadi di sini kedatangan kami ingin melaporkan kepada Ibu bahwa ada beberapa kejanggalan yang terjadi ketika pilkades kemarin. Kejanggalan apa ya, Mbak? Jadi begini Bu, ditemukan dari laporan warga sendiri, paslon nomor 1 ini memberi surat suara yang ganda kepada pemilih karena pemilih yang lain tidak datang. Kemudian paslon yang kedua ini ditemukan melakukan suap menyuap Bu. Sebelumnya ada buktinya nggak, Mbak? Soalnya kalau Jadi- misalkan kita mau lapor ke pihak berwajib kan kita harus ada buktinya dulu. Ini saya datang langsung bersama warga yang kebetulan melaporkan hal tersebut kepada saya. Iya Bu, ini seperangkat buktinya Bu. Kalau saya waktu itu ada di tempat Bu. Iya. Ya, ini uang yang dikasih Bapak Adit Bu. Oh 200.000 ya? Iya, 200.000 Bu. Gak jadi saya belikan sayur. Tapi Mbaknya nerima? Ya saya nerima Bu, Oh iya. bersama warga yang lain. Iya. Jadi gimana Bu? Ini kan nggak adil ini Bu. Kalau Saya menuntut harus ditindaklanjuti ini Bu. Kalau begitu saya laporkan dulu ke pihak yang berwajib agar ditangani oleh yang Berwenang. berwenang. Iya. Baik Bu. Iya. Segera diproses ya Bu. Baik. Karena kami butuh keadilan. Siap. Makasih Bu, kita pamit. Sama-sama ya. Mari. Selamat pagi Pak, ini saya camat dari kecamatan desa terbelakang. Ya mau melaporkan kalau kemarin tuh di pemilihan kepala desa ada kecurangan. Contoh bentuk kecurangannya kayak apa ya? Contoh bentuknya tuh kayak mereka kades yang nomor 2 itu memberikan uang 200.000 kepada warga dan menggandakan 2 suara. Ada barang buktinya? Kebetulan saya bawa Pak. Oke, nanti akan kami proses untuk lebih lanjutnya. Terima kasih untuk laporannya. Baik. Ibu kalau boleh tahu nama desanya di mana ya? Desa Pasti Mundur. Ini, Di Pak. sana banyak kecurangan yang Iya, soalnya memang saya sadari bahwa warga saya agak mundur, Pak. Baik, ini sudah saya catat ya Bu. Iya. Nanti akan kita proses dan segera akan kita kabar. Iya, baik. Oke, Mas. Segera ya, Pak, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu atas laporannya. Disinilah puncak dari acara ini. Diadakannya musyawarah besar-besaran, di mana musyawarah ini melibatkan beberapa pihak yang dirasa terlibat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai ya Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang rapat besar-besaran kita ini dari pilkada yang kemarin. Pertama, saya tanya ke Kades 1 Pak Doni, apakah benar yang diberitakan oleh warga-warga setempat itu bahwa Pak Doni melakukan, mohon maaf, melakukan kecurangan? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya izin mengklarifikasi di sini bahwa sebenarnya saya itu hanya menggunakan surat-surat suara yang tidak digunakan oleh masyarakat untuk digunakan oleh masyarakat yang lain. Jadi hanya seperti itu. Tapi di sini kami memiliki bukti bahwa Cakades nomor 1 yaitu Doni Irawan melakukan kecurangan terhadap pilkades ini. Tapi dari pihak kepolisian mendapatkan laporan dari camat bahwa Cades kedua melakukan persuapan. Untuk calon kepala desa nomor 2, apakah benar Anda melakukan suap terhadap para warga? Ya kalau dibilang suap sebenarnya bukan suap ya, saya kan hanya memberi santunan aja gitu kepada para warga. Saya juga nggak berharap ada imbalan apapun kok. Bagaimana dengan para saksi? Apakah benar Anda menerima suap tersebut? Saya membenarkan adanya tindakan.
kesaksian dari para. Saya membenarkan adanya tindakan soal yang dilakukan oleh paslon 2 dan tim sesnya dan memberikan beberapa uang kepada warga. Bahkan istri dari paslon 2 ini mengatakan bahwa Ibu diharap untuk tenang dulu ya, kita dengarkan dulu apa yang ada di depan. Bagaimana menurut Pak RT dan Pak RW dan panitia, apakah benar? 3. Ya benar apa yang dibilang sama Bu Camat bahwa kepala desa calon kepala desa nomor 1 itu melakukan kecurangan. Kami disuruh buat memberikan 2 suara kepada satu orang dan kami sebagai Pak RT dan Pak RW meminta maaf. Kami selaku petugas penghitung suara juga membenarkan hal tersebut karena di mana kami menemukan kejanggalan dari adanya jumlah warga yang datang dengan suara yang terkumpul itu adanya selisih gitu. Jadi kayak aneh gitu di dalam perhitungan suara itu, kayak ya ada sesuatu kelicikan di dalam. Bagaimana menurut para tokoh, apa pendapat yang bapak-bapak keluarkan? Ya karena kecurangan dari calon Kades 1 dan calon Kades 2, ya saya menyarankan untuk menjadikan Cakades 3 menjadi kepala desa tahun ini. Tadi hasil dari diskusi, karena Kades 1 dan Kades 2 itu melakukan kecurangan dan menurut pandangan agama tersebut itu sangat tidak dianjurkan. Saran saya dari tokoh agama memilih Tri Atika sebagai calon kepala desa tahun ini. Saya di sini sebagai perwakilan dari LPMD memberi pendapat bahwa karena adanya tindak kecurangan dan ketidakjujuran dalam pemilihan ini, maka saya setuju untuk mengangkat calon ketiga menjadi kepala desa di periode selanjutnya karena dia satu-satunya calon yang jujur di pemilihan kali ini. Setelah dilihat bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh calon Kades 1 dan Kades 2, saya setuju bahwa calon Kades 1 dan 2 ini harus mundur dan saya sebagai pihak dari BPD akan menindaklanjuti kasus ini agar tidak terulang lagi di pemilihan selanjutnya. Saya sebagai Bayan telah melakukan musyawarah bersama pihak BPD dengan pihak LPMD dengan keputusan bahwa calon ke-1 atau Bapak Doni yang sudah kita ketahui sebagai kepala desa periode sebelumnya melakukan banyak pelanggaran terhadap penyelewengan dana desa yang seharusnya itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Nah, kita juga menemukan kecurangan dari calon kedua yaitu Bapak Adit, yaitu beliau itu menyuap warga agar memilihnya sebagai kepala desa pada periode kali ini. Alangkah sebaiknya kita memilih calon kepala desa atau kepala desa yang jujur, amanah, serta bersih seperti calon ketiga atau kita seharusnya juga memberikan kesempatan kepada wanita agar mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan. Seperti itu. Akhir dari musyawarah adalah ketentuan yang dilakukan paslon nomor 3 menjadi kepala desa selanjutnya. Terima kasih.